akan menyampaikan terkait hasil dari modifikasi kami terkait modul ajar yang telah disampaikan. Pada identitas modul, pada modul ajar sebelumnya itu tidak terdapat fase dan juga capaian pembelajaran. Dan dari modul ajar yang sudah kami modifikasi, kami tambahi terkait fase dan juga capaian pembelajaran. Kenapa ini penting? Yang pertama adalah fase. Fase ini menjadi dasar guru untuk memberikan suatu tindakan sehingga tindakan yang diberi kepada siswa itu bisa sesuai. Yang kedua adalah CP. CP ini merupakan inti dari apa yang harus diajarkan guru. Sehingga nantinya CP ini bisa diturunkan kepada tujuan pembelajaran, asesmen, dan juga proses pembelajaran sehingga bisa runtut dan sistematis. Selanjutnya, kita masuk ke bagian profil pelajar Pancasila. Bisa teman-teman lihat pada RPP tersebut bahwa terdapat dua profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, yaitu profil mandiri dan bergotong royong. Menurut kami, akan lebih baik apabila dari kedua profil tersebut diberikan definisinya. Untuk profil mandiri, artinya peserta didik tidak bergantung kepada teman pada saat pembelajaran, dan peserta didik mampu untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian untuk profil bergotong royong, artinya peserta didik mampu untuk berkolaborasi atau saling membantu dalam menyelesaikan tugas maupun permasalahan secara berkelompok. Pada modul ajar, bagian sarana prasarana kami memberikan modifikasi pada beberapa bagian. Yang pertama, yaitu terkait sumber belajar, di mana kami memodifikasi kepenulisan dari sumber belajar sesuai dengan daftar pustaka. Selanjutnya, pada sumber belajar kami menambahkan selain tekstual ataupun buku, kami menambahkan audio visual atau video yang kami cantumkan melalui link. Alasan kami menambahkan audio visual karena kami menyadari bahwa anak akan lebih paham dan juga mempunyai hak untuk memiliki sumber belajar selain buku. Dan ketika kita menggunakan video atau audio visual, anak akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan. Untuk alat peraga, kami tetap sama, yaitu kartu huruf dan kartu suku kata. Untuk sarananya, kami menambahkan selain LCD proyektor dan juga laptop, kami memberikan tambahan yaitu speaker supaya mempermudah ketika kita menggunakan sumber belajar audio visual. Kemudian untuk prasarananya, kami yang awalnya lampu ruangan kelas yang memadai dan juga ruang kelas yang memadai, kami memodifikasi menjadi ruang kelas dan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Kenapa seperti itu? Karena kami beranggapan ketika ruang kelas dan ruang belajar itu nyaman dan aman, anak akan lebih enjoy dan juga lebih mudah dalam menerima pelajaran yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, biasa dipanggil Fauzi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan modifikasi RPP atau modul ajar. Baik, modul ajar yang kali ini yang akan saya modifikasi yaitu tentang kegiatan pembelajaran, yaitu pada tahap pendahuluan. Kesalahan kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan yaitu 1. Tidak adanya ice breaking. Ice breaking itu kita gunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jika siswa masih malas-malas belajar, masih lesu, masih ngantuk, nah kita bisa menggunakan ice breaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar bisa lebih bersemangat lagi. Oke, untuk poin yang kedua yaitu tidak adanya apersepsi tentang materi sebelumnya. Apersepsi itu bisa dalam bentuk pertanyaan, adik-adik, apakah adik-adik masih ingat materi sebelumnya tentang pelafalan kakiku keko? Ada yang ingatkah? Nah, persepsi seperti itu bisa kita gunakan pada kegiatan pendahuluan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tidak adanya asesmen awal, baik asesmen kognitif maupun asesmen non-kognitif. Asesmen awal itu bisa kita gunakan contoh seperti ini. Adik-adik, huruf apakah ini? Ini adalah huruf L. Nah, contoh seperti ini kita bisa dilakukan di kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan, di mana asesmen awal ini
untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang materi yang akan dipelajari. Baik untuk kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan, hanya itu yang bisa dimodifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi pada model pembelajaran, kami menemukan kesalahan sehingga perlu modifikasi atau perbaikan pada modul ajar tersebut. Model pembelajaran yang diterapkan pada modul ajar menggunakan model pembelajaran tatap muka. Menurut kelompok kami, model pembelajaran tatap muka sangat penting, tetapi memiliki kelemahan, diantaranya yaitu rendahnya keaktifan pembelajaran peserta didik. Hasil modifikasi model pembelajaran adalah PBL dengan menggunakan media kartu huruf dan suku kata. Media kartu huruf dan suku kata dapat meningkatkan pemahaman peserta didik karena menggunakan media konkret sehingga pembelajaran di dalam kelas aktif dalam kegiatan berdiskusi. Hal ini sejalan dengan pendekatan DAP, Development Appropriate Practice, yaitu memposisikan peserta didik sebagai pemeran utama dalam pembelajaran, di mana peserta didik aktif berdiskusi dalam menyelesaikan persoalan menyusun suku kata dan huruf. Pada RPP Dwi Puanti di bagian pemahaman bermakna hanya menuliskan satu poin, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyusun suatu kata yang diawali dengan suku kata lah, li, lu, leh, lo yang menyusun suatu kata. Sehingga di bagian tersebut kami melakukan modifikasi dengan menambahkan 2 poin. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyebutkan dan membaca suku kata yang diawali dengan kata lah, li, lu, leh, lo yang benar. Kemudian poin kedua adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyebut dan melengkapi suku kata yang diawali kata lah, li, lu, leh, lo yang benar pada kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan inti pembelajaran ada 3 hal yang kami modifikasi. Yang pertama terkait penguatan. Penguatan yang awalnya berada setelah proses pembelajaran, kami efektifkan menjadi 1, yaitu terdapat pada kegiatan setelah kerja kelompok. Yang kedua adalah pembagian kelompok secara heterogen. Pembagian kelompok secara heterogen diharapkan mampu menjadikan anak yang lamban dalam belajar menjadi semangat, dan anak yang sudah cepat bisa membantu anak yang lamban dalam belajar untuk saling berkolaborasi, dan sehingga mereka bisa saling bersama untuk memahami pembelajaran. Nah, dalam heterogen ini didasarkan pada asesmen awal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah kegiatan asesmen, di mana pada modul ajar sebelumnya siswa tidak diberikan kegiatan asesmen akhir, dan pada modul ajar yang kami modifikasi terdapat proses asesmen akhir. Pada kegiatan akhir pembelajaran atau kegiatan penutup pembelajaran ada 2 hal yang kami modifikasi. Yang pertama, guru harus memberikan terkait rencana apa yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Hal ini menjadi penting agar anak-anak mampu mempersiapkan diri untuk belajar. Yang kedua adalah memberikan apresiasi kepada anak-anak agar anak-anak terus semangat dalam belajar. Di akhir pembelajaran, tidak lupa untuk guru memberikan refleksi baik untuk guru itu sendiri maupun peserta didik. Pada bagian ini, kami memberikan modifikasi untuk tabel refleksi peserta didik yang tadinya peserta didik diminta untuk menuliskan jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ada, yang kemudian kami ubah menjadi bentuk checklist untuk jawaban ya dan jawaban tidak. Secara umum, pertanyaan refleksi yang diajukan masih sama, masih berupa perasaan mereka, apakah mereka memahami, apakah mereka mengalami kesulitan, seperti itu. Dan kami juga menambahkan komponen-komponen yang mungkin bisa menarik perhatian dari peserta didik itu sendiri, begitu ya. Teman-teman bisa melihat di situ kami menambahkan emoticon smiley yang bisa mengekspresikan perasaan mereka. Ada perasaan bingung, kemudian perasaan lelah, sedih, atau senang dalam mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian kami juga ingin mengetahui apakah peserta didik mengetahui seberapa besar usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pelajaran tersebut dengan bintang 1 sampai dengan 5. Mereka bisa mewarnai bintang tersebut sesuai dengan
usaha yang mereka lakukan. Pada modul ajar, bagian refleksi untuk guru, kami juga memberikan beberapa modifikasi poin tambahan pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Refleksi untuk guru ini berfungsi untuk kita mengetahui apa yang telah kita capai, apa yang akan kita capai, dan apa yang belum kita capai dalam pembelajaran saat ini supaya dapat diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Di sini ada 3 pertanyaan yang diberikan untuk refleksi guru. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai tujuan pembelajaran? Di sini kami sepakat memberikan pertanyaan itu karena kami ingin mengetahui juga seberapa persen ketercapaian pemahaman anak terkait pembelajaran saat ini. Kemudian untuk poin 2, apakah kesulitan yang dialami peserta didik sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang akan dilakukan guru untuk membantu peserta didik? Di sini kami memberikan modifikasi tambahan poin, yaitu diperbaiki menjadi apa yang perlu diperbaiki atau dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Kenapa kami memberikan pertanyaan ini? Supaya kesalahan ataupun kekurangan yang ada di pembelajaran saat ini tidak mengganggu pembelajaran yang akan datang dan bisa memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Untuk poin ketiga, apakah terdapat peserta didik yang tidak fokus? Bagaimana cara guru agar mereka bisa fokus pada kegiatan berikutnya? Kami di sini memberikan modifikasi poin. Selain fokus, kami juga menambahkan terkait keaktifan siswa. Karena di sini sukses tidaknya pembelajaran juga berkaitan dengan aktif tidaknya siswa di dalam kelas. Dan juga ketika anak aktif, biasanya anak paham ataupun biasanya anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Di bagian asesmen Dwi Purwanti menurut kami sudah bagus, hanya saja kurang rinci. Di dalam LPP hanya menjelaskan garis besarnya saja, yang itu yang pertama presentasi, tertulis, dan LKPD, sehingga kami melakukan modifikasi dengan membuat rancangan asesmen yang lebih rinci lagi, yaitu yang pertama asesmen diagnostik. Sebelum pembelajaran dimulai dengan bentuk pertanyaan singkat, contohnya guru bertanya terhadap anak murid, apakah anak-anak mengetahui huruf apa yang ibu pegang saat ini? Hal ini dilakukan agar guru bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu asesmen formatif yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Hal ini dengan bentuk observasi dan presentasi agar guru dapat mengetahui perkembangan peserta didik dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Yang terakhir yaitu asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran dengan memberi soal pilihan ganda dan esai terhadap peserta didik untuk mengetahui atau memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikut kami tampilkan format rancangan asesmen yang telah kami modifikasi. Guru maupun peserta didik bukan hanya berupa buku siswa dan buku guru, namun dapat juga menggunakan sumber lain, yaitu dari YouTube, jurnal, dan media yang mendukung referensi dalam penyusunan modul. Baik, demikian rangkaian modifikasi RPP atau modul ajar dari kelompok 4. Semoga video ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah PBDB yang diampu oleh Ibu Dr. Aprilia Tina, Magister Pendidikan. Ibu April, we love you. Sarangeo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.